Halo, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam topik yang berbeda. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika hukum di Indonesia, yaitu politik hukum dalam penelitian hukum. Seringkali kita menganggap hukum sebagai sesuatu yang netral dan objektif, padahal kenyataannya, hukum tidak pernah lahir dari ruang yang hampa. Hukum ini adalah produk dari kehendak politik. Di balik setiap undang-undang, ada strategi, kepentingan, bahkan tarik-menarik kekuasaan yang mempengaruhi bentuk dan arah hukum itu sendiri. Inilah yang disebut dengan politik hukum. Sebuah kebijakan dasar yang dirancang oleh negara untuk menentukan kemana hukum akan diarahkan, apa isi dan bentuknya, serta bagaimana hukum akan ditegakkan. Politik hukum itu bukan hanya urusan para politisi atau pembuat undang-undang, tapi juga menjadi medan penting bagi para peneliti hukum untuk mengkaji secara kritis. Apakah hukum yang berlaku saat ini sudah adil? Apakah hukum sudah mencerminkan aspirasi masyarakat? Apakah hukum telah melayani kepentingan umum atau justru hanya segelintir elit? Melalui perjumpaan ini, saya berharap kita tidak hanya memahami definisi politik hukum, tetapi juga mampu melihat dan menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses legislasi, mengapa ia menimbulkan kekaburan atau konflik norma, dan sejauh mana hukum ini berdampak pada keadilan serta implementasi hukum dalam kehidupan nyata. Kita bisa mulai dengan pertanyaan yang reflektif. Apakah hukum yang berlaku saat ini benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat atau hanya mewakili kehendak politik yang sedang berkuasa? Baik, yang pertama adalah apa itu politik hukum? Pengertian daripada politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan atau strategi dasar yang ditetapkan oleh negara atau penyelenggara negara dalam bidang hukum untuk menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, diterapkan, dan juga ditegakkan. Politik hukum itu mencakup proses pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan negara dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Dari politik hukum ini ada kebijakan dasar. Kebijakan dasar itu apa? Jadi politik hukum itu merupakan garis besar kebijakan negara yang menjadi pedoman dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai cita-cita dan juga tujuan negara. Prosesnya dinamis, di mana politik hukum bersifat dinamis karena selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Politik hukum sebagai legal policy. Jadi di sini politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum itu yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam bentuk pembuatan dan pembaruan materi hukum maupun pelaksanaan dan penegakan hukum yang ada. Politik hukum itu lokal dan juga partikular. Artinya, politik hukum bersifat lokal dan partikular, di mana kebijakan hukum di suatu negara hanya berlaku di negara tersebut dan dipengaruhi oleh latar belakang, sejarah, dan kehendak politik pemerintah setempat. Tujuan dari politik hukum itu apa? Jadi tujuan dari politik hukum itu adalah yang pertama mewujudkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, menjadi alat untuk mencapai tujuan negara seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembentukan hukum. Contoh dari politik hukum yaitu yang pertama, reformasi hukum pidana melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh yang kedua, kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan juga contoh yang ketiga, penyesuaian hukum agraria dengan kebutuhan masyarakat melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Kesimpulannya adalah, politik hukum adalah kebijakan strategis negara dalam bidang hukum yang menentukan
bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Politik hukum menjadi dasar dan arah bagi seluruh proses hukum di suatu negara. Apakah politik hukum ini mempengaruhi adanya permasalahan pada norma hukum, seperti kekaburan, kekosongan, dan juga konflik hukum? Pengaruh politik hukum terhadap permasalahan norma hukum di mana politik hukum ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap munculnya permasalahan pada norma hukum, seperti kekaburan, kekosongan, dan konflik hukum. Kita bahas yang pertama, yaitu kekaburan norma hukum. Kegaburan norma hukum atau faux norm itu terjadi ketika rumusan dalam suatu perundang-undangan tidak jelas atau multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Salah satu penyebab utama kekaburan adalah proses legislasi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, di mana perumusan norma dilakukan secara terburu-buru atau tanpa kajian yang mendalam, sehingga menghasilkan aturan yang tidak tegas dan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda. Yang kedua, mengenai kekosongan hukum. Kekosongan hukum muncul ketika suatu masalah atau kasus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim kesulitan dalam memberikan putusan. Proses penyusunan peraturan yang lamban, tidak responsif terhadap perubahan masyarakat, atau dipengaruhi agenda politik tertentu dapat memperparah kekosongan hukum, karena hukum yang ada tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Politik hukum yang tidak mengakomodasi aspirasi publik dan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu juga berkontribusi pada kekosongan hukum, karena banyak kebutuhan masyarakat yang terabaikan dalam proses legislasi. Yang ketiga yaitu konflik hukum. Konflik hukum terjadi ketika terdapat dua atau lebih aturan hukum yang saling bertentangan atau tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Politik hukum yang didominasi oleh kepentingan politik jangka pendek atau kelompok elit tertentu, ini seringkali menghasilkan produk hukum yang tidak harmonis dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga memperbesar potensi konflik antar norma hukum. Kurangnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi ini juga berkontribusi terhadap lahirnya konflik hukum. Karena aspirasi masyarakat tidak terwakili secara adil dalam peraturan yang dibuat. Kesimpulannya adalah politik hukum sangat mempengaruhi kualitas norma hukum yang dihasilkan. Dominasi kepentingan politik dalam proses pembentukan hukum dapat menyebabkan kekaburan, kekosongan, dan konflik hukum yang pada akhirnya melemahkan legitimasi dan efektivitas hukum di masyarakat. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, diperlukan proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kebutuhan masyarakat luas. Bagaimana proses legislasi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu? Jadi pengaruh kepentingan politik terhadap proses legislasi di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, baik melalui lobi, kekuatan partai politik, maupun kepentingan kelompok khusus. Peran lobi dan kepentingan khusus di sini yang dimaksud adalah yang pertama, di mana lobi adalah upaya sistematis individu atau kelompok untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam pembuatan undang-undang. Kelompok berkepentingan atau interest groups itu seringkali memiliki sumber daya dan akses untuk memengaruhi proses legislasi secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum. Mereka dapat memberikan data, mendanai kampanye, dan membentuk opini publik guna memengaruhi isi maupun arah undang-undang yang dibatas. Yang kedua, yaitu dominasi elit politik dan juga partai, di mana wewenang besar yang dimiliki oleh elit politik dalam proses legislasi seringkali digunakan untuk memengaruhi kepentingan partai atau kelompoknya, bukan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, aspirasi rakyat terabaikan dan kualitas produk undang-undang menjadi dipertanyakan.
Dominasi partai besar dalam parlemen ini membuat keputusan akhir banyak ditentukan oleh suara mayoritas, sehingga muatan undang-undang seringkali lebih mencerminkan kompromi atau barter kepentingan politik daripada kebutuhan publik itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengaruh struktur kekuasaan politik. Jadi menurut para ahli, hukum dalam banyak kasus merupakan alat politik. Politik hukum dalam negara sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan politik, struktur kekuasaan, dan dinamika ideologi yang berkembang di masyarakat. Ketika politik lebih dominan, ini hukum menjadi produk dari kehendak politik yang saling bersaing. Sehingga substansi undang-undang sangat dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa dan kepentingan apa yang ingin mereka capai. Yang keempat yaitu mengenai dampak terhadap kualitas legislasi. Jadi masuknya kepentingan politik dalam proses legislasi ini dapat menurunkan kualitas undang-undang, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan menyebabkan konflik norma jika undang-undang yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan konstitusi atau kebutuhan masyarakat. Dalam prakteknya, produk hukum yang dihasilkan seringkali harus diuji ke Mahkamah Konstitusi karena adanya pertentangan dengan konstitusi akibat dominasi kepentingan politik dalam proses pembentukan undang-undang. Bisa ditarik kesimpulan di sini bahwa, kepentingan politik sangat mempengaruhi proses legislasi di Indonesia melalui lobi, dominasi partai, dan juga kekuatan elit politik. Proses pembentukan undang-undang seringkali lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini berdampak pada kualitas, keadilan, dan efektivitas hukum yang dihasilkan. Ada pertanyaan sekarang, apakah politik hukum mempengaruhi implementasi berlakunya suatu norma hukum? Jadi politik hukum itu mempengaruhi implementasi berlakunya suatu norma hukum. Politik hukum tidak hanya menentukan arah, bentuk, dan isu hukum yang dibentuk, tetapi juga berperan penting dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum di lapangan. Pengaruh politik hukum terhadap implementasi norma hukum terlihat dari bagaimana kebijakan hukum yang dihasilkan itu seringkali mencerminkan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak objektif dan cenderung memihak pada kelompok tertentu sehingga mengurangi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Selain itu, intervensi politik dalam lembaga penegak hukum dapat menimbulkan tekanan terhadap aparat hukum yang berakibat pada lemahnya independensi dan juga profesionalisme penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi norma hukum tidak berjalan secara optimal dan transparan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi politik hukum yang komprehensif, termasuk penguatan independensi lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, serta partisipasi publik yang lebih luas dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat diarahkan untuk mendukung penegakan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Singkatnya, politik hukum sangat menentukan bagaimana norma hukum diimplementasikan di lapangan, dan pengaruh politik yang dominan dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan merata. Apakah politik hukum mempengaruhi keadilan dan juga penerapan norma hukum? Politik hukum sangat mempengaruhi keadilan dan dalam penerapan norma hukum. Keadilan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk hukum itu benar-benar berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Namun dalam prakteknya, politik hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan elit politik yang dapat mengarah pada produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Intervensi politik dalam proses penegakan hukum ini bisa menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan yang merusak legitimasi sistem hukum di masyarakat. Ketidaksesuaian antara kebijakan politik hukum dan praktek
Penegakan hukum itu menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Politik hukum yang adil itu akan menghasilkan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan memastikan hukum berlaku secara merata tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, harmonisasi antara kebijakan politik hukum dan praktek penegakan hukum sangat diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih merata dan juga transparan. Singkatnya, politik hukum menentukan arah dan karakter produk hukum serta implementasinya, sehingga sangat berpengaruh terhadap keadilan dalam penerapan norma hukum. Politik hukum yang didominasi kepentingan politik tertentu cenderung menghambat keadilan, sedangkan politik hukum yang berorientasi pada keadilan akan memperkuat penerapan hukum yang adil dan merata. Baik, demikian dulu perjumpaan kita saat ini, dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.